Kaderisasi Wilayah FTTM 2020. Halo FTTM 2019, kembali lagi pada video terakhir dari rangkaian kaderisasi wilayah FTTM 2020 ini. Sekarang, kita akan belajar mengenai tools analisis masalah. Objektif dari pembelajaran kali ini adalah 1. Peserta dapat memahami penggunaan tools analisis masalah, yaitu 5 whys dan 3 diagram. Yang kedua, peserta dapat memahami beberapa topik masalah yang dari 6 Sustainable Development Goals yang dipilih. Jadi, harapannya kita bisa belajar bersama-sama bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah di sekeliling kita. Oke, langsung aja yuk! Yang pertama ada 5 whys. Analisis 5 mengapa adalah teknik tanya-jawab sederhana untuk menyelidiki hubungan sebab akibat yang menjadi akar dari suatu permasalahan. Teknik ini adalah praktik bertanya, mengapa sebanyak 5 kali, mengapa sebuah masalah teknis terjadi dalam upaya menentukan akar penyebab dari suatu kerusakan atau masalah. Tahapan secara umum apabila kita menggunakan 5 whys analisis diantaranya, yang pertama yaitu menentukan masalahnya dan area masalahnya terlebih dahulu. Yang kedua, mengumpulkan tim untuk brainstorming sehingga kita bisa memiliki berbagai pandangan, pengetahuan, pengalaman, dan pendekatan yang berbeda terhadap masalah. Yang ketiga, yaitu melakukan gemba atau turun ke lapangan untuk melihat area aktual, objek aktual dengan data aktual. Yang keempat, mulai bertanya menggunakan why. Nah, setelah sampai pada akar masalah, ujilah setiap jawaban dari yang terbawah. Apakah jawaban tersebut akan berdampak pada akibat di level atasnya? Contoh nih, apakah jika kita memiliki pencatatan penggantian komponen, maka akan mudah bagi tim maintenance untuk melakukan penggantian komponen secara rutin? Apakah hal tersebut paling masuk akal dalam menyebabkan dampak di level atasnya? Apakah ada alternatif kemungkinan penyebab lainnya? Nah, pada umumnya, solusi tidak mengarah pada menyalahkan ke orang, tapi bagaimana cara melakukan perbaikan sistem atau prosedur. Jika akar penyebab sudah diketahui, maka segera identifikasi dan implementasikan solusinya. Dan yang terakhir, monitor terus kinerjanya untuk memastikan bahwa masalah tersebut tidak terulang lagi. Nah, contoh penggunaan 5 whys analisis terhadap sebuah permasalahan yaitu komputer yang rusak seperti pada gambar berikut ini. Oke, lanjut. Yang kedua ada tree diagram. Ada kalanya suatu sasaran improvement membutuhkan rincian lengkap tentang bagaimana jalur dan tugas-tugas yang perlu dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut. Dalam 7 alat perencanaan manajemen atau 7 Management and Planning Tools atau 7U Quality Tools, terdapat diagram yang dapat mengungkap secara sederhana tentang besarnya suatu masalah, serta mengurai apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk pemecahan masalah tersebut. Diagram itu dikenal dengan nama tree diagram atau diagram pohon. Tree diagram adalah teknik yang digunakan untuk memecahkan konsep apa saja seperti kebijakan, target, tujuan, sasaran, gagasan, persoalan, tugas-tugas, atau aktivitas-aktivitas secara lebih rinci ke dalam sub-sub komponen atau tingkat yang lebih rendah dan rinci. Cara pemakaiannya lebih kurang sama dengan 5 whys, yang membedakan hanyalah pada pembagian akar masalahnya menjadi beberapa jenis ataupun bagian. Jadi, bisa jadi satu masalah itu dikarenakan beberapa akar masalah. Nah, pada Kadwil ini, jumlah akar masalahnya ditentukan sendiri sesuai dengan pengguna toolsnya saja. Nah, tadi kan kita sudah belajar 2 tools analisis masalah. Sekarang, kita coba cari bagaimana menentukan masalah yang akan kita analisis yuk. Kuncinya sebenarnya adalah kita harus tahu keadaan ideal apa yang belum ideal yang akan menjadi masalah. Keadaan ideal ini harusnya sesuai dengan referensi-referensi yang baku dan kredibilitasnya sesuai kebenaran ilmiah. Sekarang kita coba mengambilnya dengan SDGs. Dalam bahasa Indonesia, tujuan pembangunan berkelanjutan atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan Sustainable Development Goals, disingkat dengan SDGs, adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Dalam kaderisasi wilayah FTTM 2020 ini,
akan diambil 6 SDGs yang berkaitan dengan dunia FTTM dan isu COVID-19. Dalam kaderisasi wilayah FTTM 2020 ini akan diambil 6 SDGs yang berkaitan dengan dunia FTTM dan isu COVID-19. Di antaranya adalah yang pertama, air bersih dan sanitasi layak. Topik permasalahan yang dapat diambil dari sini, yang pertama adalah pengaruh industri FTTM terhadap air bersih, kemudian peran industri FTTM dalam sanitasi yang layak, dan ketiga, apa peran bersih dan sanitasi layak dalam menghadapi COVID-19. Yang kedua, yaitu tentang energi bersih dan terjangkau. Topik permasalahan yang dapat diambil, yang pertama, sudah sejauh apa sih industri FTTM menghasilkan atau menerapkan energi bersih dan terjangkau? Yang kedua, apakah ada hubungan antara energi terbarukan dengan energi bersih dan terjangkau? Dan yang ketiga, hubungan antara energi bersih dan terjangkau dengan COVID-19. Yang ketiga adalah tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Topik permasalahan yang dapat diambil dari sini yaitu apakah profesi di dunia kerja FTTM saat ini sudah bisa dikatakan pekerjaan yang layak? Kemudian, apa pengaruh industri FTTM terhadap pertumbuhan ekonomi, baik nasional maupun internasional? Dan yang ketiga, apa hubungan antara pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dengan COVID-19? Yang keempat, yaitu mengenai ekosistem laut. Topik permasalahan yang dapat diambil yaitu apa pengaruh industri FTTM dengan ekosistem laut? Kemudian, apakah ekosistem laut punya peranan dalam dunia FTTM? Dan yang ketiga, hubungan antara ekosistem laut dengan COVID-19. Dan yang kelima, yaitu tentang ekosistem darat. Topik permasalahan yang dapat diambil yaitu apa pengaruh industri FTTM dengan ekosistem darat? Yang kedua, apakah ekosistem darat punya peranan dalam dunia FTTM? Dan yang ketiga, hubungan antara ekosistem darat dengan COVID-19. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai pendidikan berkualitas. Topik permasalahan yang dapat diambil yaitu apa peran pendidikan yang berkualitas dalam dunia FTTM? Apakah pekerjaan yang ada di dunia FTTM sekarang sudah bentuk hasil dari pendidikan yang berkualitas? Dan hubungan antara COVID-19 dengan dunia pendidikan. Hal yang dijelaskan di atas merupakan topik-topik yang diajukan dengan 3 topik setiap SDGs-nya. Diharapkan, FTTM 2019 dapat lebih proaktif mencari informasi terkait topik yang diajukan dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dari tiap topik tersebut dengan menggunakan tools analisis yang sudah disampaikan. Oke, terima kasih telah menyimak. Semoga dapat bermanfaat untuk diri kalian masing-masing.